Ini adalah Toyota Innova Reborn bensin yang udah jadi mobil harian keluarga kecil gue selama 5 tahun terakhir ini. Contrary of popular belief, gue nggak pakai Nissan Skyline R34 garasi drift untuk jadi mobil sehari-hari gue. Kayak yang gue bilang di video ini cocok banget jadi mobil keluarga gue dan karakteristiknya pas. Dan juga video yang ini. Tadi gue mampir dulu bentar jemput istri gue sama anak gue nih, Langit di belakang. Langit, say hey! Ya awalnya gue harap Skyline ini bisa jadi mobil daily yang gue pakai setiap hari. Tapi yang namanya sedan itu nggak praktikal sama sekali, nggak cocok buat bapak satu anak kayak gue ini. Karena barang-barang yang gue bawa sehari-hari itu ada banyak banget. Contohnya yang pertama adalah car seat. Ini buat safety anak gue, biar dia bisa santai di dalam mobil tapi juga tetap aman. Dan car seat ini muat di dalam Skyline. Udah berapa kali kita jalan-jalan pakai Skyline dan car seat ini muat di jok belakang. Habis itu ada koper balap. Dan ini adalah koper yang khusus buat bawa perlengkapan balap gue, dari mulai helm, baju balap, sepatu balap, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Dan ini nggak muat di bagasi tapi muat di jok belakang. Tapi yang jadi masalah, gue harus pilih antara gue bawa koper ini atau gue bawa car seat. Lalu ada perlengkapan skateboardnya Langit. Ini lengkap dari mulai sepatu, helm, dan skateboardnya. Ini walaupun kelihatannya kecil, ini cukup makan tempat kalau ditaruh di bagasi dengan barang-barang lainnya. Dan ada satu lagi yang paling gede, dan ini nggak muat sama sekali di Skyline, yaitu GTR driftnya Langit. Dan sekarang ini sering banget gue bawa karena Langit sering ikutan meet up dan sering diajak drift show di beberapa event. Semua barang yang nggak masuk di Skyline masuk di mobil ini sekaligus. Udah gitu mobil ini nyaman dan reliable juga, dan udah menempuh 70.000 km dan masih nggak ada problem apa-apa di mobil ini. Dan ini sering banget gue pakai road trip. Bahkan istri gue Sarah pernah bawa mobil ini dari Jakarta ke Bali, nyusulin pas gue lagi road trip pakai Mona Lisa ke Bali. Selain gue pakai road trip, mobil ini juga gue pakai sehari-hari buat ke kantor, aka garasi ini. Dan dari rumah gue ke garasi ini menempuh waktu 1 jam, dan kalau bolak-balik jadi 2 jam. Seminggu menghabiskan waktu 14 jam, sebulan itu 60 jam. Setahun jadi 730 jam. Dan karena gue udah 5 tahun pakai mobil ini, jadi 3.650 jam gue ada di dalam mobil ini, gue nyetir mobil ini. Ya emang mobil ini praktikal dan reliable banget. Tapi setelah ribuan jam bawa mobil ini, gue sadar akan banyak hal. Mobil ini kurang kencang. Mobil ini bukan mobil petrolhead. Apa harusnya gue beli yang diesel aja? Kurang mencerminkan personality gue. Mana ada petrolhead pakai Innova bensin, real man use street pedal. Gue tahu gue akan ngabisin 730 jam per tahun di dalam mobil harian gue ini. Itu sama aja 8% dari bagian hidup gue. Dan gue pengen di 8% ini gue ngerasain excitement. Maka dari itu saatnya gue ganti daily car, dan gue tahu tempat yang cocok banget untuk gue nemuin mobil yang cocok buat gue sehari-hari. Ivan Motor. Oke, kita udah ada di Ivan Motor. Sekarang ini showroom banyak banget mobil-mobil yang luar biasa menurut gue. Dan mobil yang gue pilih untuk mobil gue sehari-hari adalah bukan yang ini pastinya. Yang ini lebih cocok buat Ziko dibanding buat gue. Tapi ini mobil keren banget, GTR R35 Nismo. Dan ada satu mobil lagi yang menurut gue cocok buat gue, yaitu Lamborghini Aventador Liberty Walk. Tapi sayangnya gue udah punya Liberty Walk di rumah satu, dan rekening gue nggak cukup juga untuk bisa bayarin mobil ini. Harus jual semua mobil GD dulu baru kebeli mobil ini. Jadi mobil yang gue pilih adalah yang ada di dalam sini nih. Kita masuk aja. Ya, ini adalah mobil yang gue pilih, yaitu Toyota GR Corolla GTS. Mobil yang cocok banget kayaknya buat gue sehari-hari.
Jadi GR Corolla adalah mobil yang ada di nomor 1 wishlist gua saat ini. Mobil ini bukan Corolla hatchback biasa, melainkan seekor Corolla yang dibuat di GR Motomachi Factory dan dipasangin mesin dari GR Yaris. Mobil ini diproduksi cukup terbatas dan sebagian besarnya itu setir kiri untuk pasar Amerika. Jadi beruntung banget gue bisa beli mobil ini di Ivan Motor dengan konfigurasi setir kanan. Oke, kita udah serah terima. Jadi sebenarnya gue udah proses transaksi mobil ini dari 2 minggu yang lalu dan akhirnya semuanya selesai dan gue bisa bawa pulang GR Corolla gue yang warna putih ini. Kenapa gue pilih warna putih? Karena semua mobil gue warna putih, Silvia 19 gue putih, 86 gue sebenarnya awalnya putih, dan GR Corolla gue juga pengen warna putih. Tapi di sini ada 2 ya, di sini ada yang merah dan yang merah ini nggak kalah kerennya kalau menurut gue. Gue bahkan sempat bingung milih yang putih apa yang merah ya, karena yang merah ini punya aura tersendiri. Semua body line-nya ini lebih kelihatan dibanding yang warna putih. Tapi nggak apa-apa, gue lebih suka warna putih jadi gue pilih warna putih. Sekarang kita bawa aja pulang mobilnya. Wah gue excited banget sih bawa mobil ini pertama kali untuk pulang. Oke, step pertama adalah kita buka dulu pelindung dari setirnya dan kita nyalain mobilnya. Rada deg-degan sih untuk bawa mobil baru pulang, karena jujur ini pertama kalinya gue beli mobil baru ya. Karena selama ini gue beli mobil second mulu kayak Silvia dan lain-lain, itu kan nggak pernah ada yang barunya. Dan ini pertama kalinya beli mobil yang kilometernya masih di bawah 1000 gitu. Sekarang saatnya kita bawa pulang aja. Excited banget gue. Gak langsung pulang sih, pengen mampir J99 Max Drift Circuit dulu, mau drifting kita di sana. Oke, rada deg-degan sih pertama kali bawa mobil ini. Dan keluar-keluar nih kiri kanan Lambo, Porsche, Bentley, GTR. Jadinya rada ngeri. Aman-aman. Ini tanggal 9 November 2023 bakal jadi tanggal yang gue ingat karena gue pertama kali bawa GR Corolla ini. Dan mobil ini akan gue rawat sampai tahun-tahun ke depannya, bakal gue modif juga. Jadi kalian komen aja di bawah bagusnya dimodif apa aja. Ini mobil yang pastinya sih untuk tahun-tahun awal nih bolt on parts dulu deh. Gue nggak akan terlalu ekstrim bangun mobil ini, nggak kayak Silvia lah. Tapi ya bolt on parts ini lumayan banyak karena GR Corolla tuh komunitasnya di Amerika, di Australia tuh udah mulai gede banget berkat adanya GR Yaris sebelumnya. Jadi benar-benar aftermarket partsnya banyak banget yang dijual. Jadinya itu mempermudah gue untuk modif mobil ini. Dan ini pertama kalinya gue jatuh cinta sama mobil baru ya. Karena emang Corolla hatchback tuh gue suka banget, mulai dari ngelihat Ryan Turk pakai mobilnya Stefan Papadakis tuh. Corolla sebelum ada GR Corolla bahkan itu gue udah suka banget sama mobil drift itu. Dan pas udah pakai body kit GR Corolla gue makin naksir lagi. Udah gitu Kalle Rovanpera juga pakai mobil GR Corolla di Jepang, F di Jepang, dan Kalle Rovanpera tuh sekarang jadi drifter favorit gue. Makanya gue cinta banget sama mobil ini gitu. Tapi nggak cinta buta ya, gue suka mobil ini juga karena engineering yang top banget. Karena mobil ini di-develop langsung sama Akio Toyoda. Mesin mobil ini cuma 3 silinder, tapi menghasilkan 100 horsepower per silinder. Jadinya total 300 horsepower. Cuma dari mesin kapasitas 1600 cc. All-wheel drive, manual, dan mungkin ini mobil manual. Salah satu mobil manual terakhir yang akan dijual di dunia. Ya, gue happy banget hari ini.
akhirnya kita sampai di J99 Max Drift Circuit. Saatnya kita cobain mobil ini untuk drifting di sirkuit ini. Langsung aja. Gue hampir lupa nih, kalau ini mobil belum ada 100 km dan belum servis pertama juga. Jadi nggak wise kayaknya kalau gue pakai drifting sekarang. Jadinya pulang aja deh gue ke garasi, dan di perjalanan pulang gue baru sadar kalau ini adalah GR Corolla pertama yang ada di jalanan Indonesia. Ya, akhirnya mobil ini sampai juga di rumah barunya, yaitu di garasi ini, garasi drift. Dan gue mau review sedikit tentang apa yang gue suka dari mobil ini. Kalau review detailnya soalnya udah pernah di-review sama Mas Fitra, kalian nonton aja videonya Mas Fitra. Tapi di mobil ini banyak banget sentuhan-sentuhan dari Gazoo Racing yang bikin gue suka banget. Mulai dari bumper depannya nih. Bumper depannya ada logo GR di grill yang gede banget nih, lubangnya ada banyak banget nih. Dan gak cukup lubang segede ini untuk ngedinginin radiator dan intercooler, sampai ditambah lagi lubang di sini. Ini di antara logo Toyota ada lubang lagi, dan di sampingnya ada lampu yang ini bener-bener serius banget gitu, kayak pengen ngebut gitu, lampunya tuh lancip-lancip, dan gue suka banget style dari keseluruhan depannya sini. Dan untungnya mobil ini adalah GR Corolla GTS. Nah, GTS itu untuk pasar Australia, dan di pasar Australia itu kita dapat yang namanya parking sensor. Yang pasar Amerika baru yang 2024 yang dapat parking sensor, dan ini udah dapat parking sensornya. Jadi lumayan untuk parkir bisa, tapi ada sensor juga di sini karena buat auto drive. Jadi nyetir sendiri di jalan juga bisa kayak Ioniq 5 gitu. Terus di bagian sini ini ada scoop yang beneran ada lubangnya ya. Ini lubangnya fungsional. Di kap mesin juga ada scoop yang ini lubangnya fan scoop ya. Fungsional juga, dialirin ke beberapa bagian dari mesin ini. Sekarang kita lihat aja yuk mesinnya kayak apa. Oke, jadi ini mesinnya kecil banget, 3 silinder. Coilnya ada 3 nih, 1, 2, 3, tapi turbo. Jadi ini kencang banget, walaupun gue belum coba ya, masih in rayon. Bener-bener abis servis pertama bakal gue gaspol di track. Pastinya gue mau coba track day, dan gue juga pengen coba drifting pakai mobil ini. Dan ini gearboxnya all wheel drive, tapi all wheel drive-nya canggih banget, jadi dia bisa kita atur gitu. Mau 60-40, pembagian powernya ke depan 60-40 ke belakang, atau 50-50 bisa juga. Dan yang unik, ini bisa 70 belakang, 30 depan. Jadi mungkin ya nanti kalau kita pakai drifting tuh bisa enak banget, kayak pakai RWD gitu. Nanti kita coba pastinya. Dan cukup untuk mesin. Sekarang kita tutup dulu. Nah, untuk bagian velgnya ini pakai velg ring 18, dan desainnya menurut gue udah keren banget. Sayangnya offsetnya kurang keluar dikit ya, kalau melihat over fender yang lebar banget ini, sayang kalau nggak keluar dikit gitu. Mungkin nanti bakal kita pasangin spacer dulu, karena gue belum mau untuk ganti velg, karena gue suka banget sama bentuk velgnya. Dan gue yakin velg warna hitam ini itu emang udah purpose-nya sendiri di GR Corolla, karena dia pakai GR Big Bracket. Nah, ini terkenal ya GR Big Bracket ini, ininya banyak banget brake dust-nya. Jadi kalau di velg warna selain warna hitam mungkin bakal jadi nyaru banget, tapi kalau ini kalian nggak tahu kan, kalau misalnya nggak gue iniin, kalau ini ada brake dust gitu. Untuk di bagian sini ada fan lagi nih, ini juga fungsional buat ngeluarin drag dari bagian fender kali ya. Dan di sini ada logo GR yang keren banget di sini. Oke, dan ada sentuhan yang keren banget di bagian side cap bagian belakang ini. Ini ada embosan GR4 yang nunjukin kalau ini mobil all wheel drive-nya Toyota yang paling canggih saat ini deh. Dan di bagian belakang nih, ini nggak perlu di white body lagi ya, karena ini udah ada over fender yang nyambung ke pintu sampai ke fender belakang dan ke bumper belakang. Dan ini kalau kalian lihat, ini beneran add-on di pintu. Jadi kayak
over fender aftermarket ya, keren banget. Dan velgnya sih sama di depan, cuma bedanya dia big bracketnya lebih kecil aja di bagian belakang sini. Dan di bagian belakang, bumper belakangnya ini juga menurut gue seksi banget ya. Lebarnya tuh dapat dari over fender bagian samping, nyambung banget ke belakang. Terus di sini ada semacam diffuser yang sebenarnya ini buat hiasan aja nih, nggak fungsional. Tapi ada lubang di sini nih, ini yang fungsional nih. Ini lubang yang buat ngeluarin drag yang ada di bagian bumper belakang gitu. Suka ada drag, jadi udara bisa keluar dari sini. Jadi lubang-lubang yang ada di GR Corolla itu benar-benar fungsional semuanya. Emang benar-benar diperhitungkan banget sama engineer dari Toyota. Dan ada satu lagi yang keren, yaitu knalpotnya ada 3. Dan ini berarti sama aja one exhaust tip per silinder. 3 knalpot, 3 silinder di mobil. Tapi desainnya ini keren banget kalau menurut gua. Yang bagian tengahnya itu oval, tapi bagian kiri kanannya itu bulat. Banyak banget aftermarket yang cuma dijadiin di bagian tengah doang atau bagian samping doang, karena banyak yang nggak suka konsep dari 3 knalpot di mobil ini. Tapi jujur gue pribadi suka banget. Dan kalau 1 knalpot per silinder ini ditiru sama mobil-mobil V8, itu berarti dia punya 8 knalpot. Dan kalau Bugatti tiru, dia punya 16 knalpot di belakang karena 16 silinder. Oke, jadi itulah review singkat GR Corolla GTS, mobil harian baru gua. Dan sekarang the moment of truth, muat nggak barang-barang yang nggak masuk di Skyline di mobil ini? Kita coba aja. Oke, pertama koper balap gua ini. Wah, muat banget, masih banyak space lega lagi, bahkan bisa 2 kayaknya masuk sini. Sekarang kita coba masukin GTR-nya langit. Cuma kayaknya mesti bongkar dulu nih bagian apa ya nih namanya, gue nggak tahu namanya apa nih. Gampang ya, kita keluarin dulu. Dan kayaknya jok belakangnya harus kita lipat dulu dikit kayak gini biar muat masuk sini. Sekarang kita coba aja masukin GTR langit ya. Muat. Oke, mobil langit muat, skateboard muat, car seat juga muat di dalam, koper balap juga muat tadi. Dan itu berarti practicality dari mobil ini tuh baik banget. Dan gua rasa nggak ada lagi mobil yang lebih cocok dibanding mobil ini untuk gua pakai sehari-hari. Dan gua rasa cukup untuk video kali ini. Komen di bawah modifikasi apa yang harus gua lakuin di GR Corolla pertama di Indonesia ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.